Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kondisi yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Bukan karena kamu tidak ingin bicara, tapi karena kamu sendiri pun tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu diam. Dunia mengira kamu kuat. Tapi diam itu bukan karena kamu baik-baik saja. Diam itu karena hatimu sudah terlalu penuh. Kamu tersenyum, padahal hatimu sedang menangis. Kamu tampak tenang, padahal batinmu sedang menjerit. Dan kamu tetap berdiri, padahal dalam dirimu sudah lama runtuh. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang peka. Tidak ada satu orang pun yang kamu percaya lagi, selain Allah. Inilah video untuk kamu. Untuk kamu yang merasa lelah, yang merasa tidak ada tempat berpulang, yang merasa tidak sanggup lagi berbicara, dan hanya bisa diam di hadapannya, karena kadang, diamlah bentuk paling jujur dari doa. Dan tangisan dalam hati lebih nyaring daripada suara keras manusia. Jika kamu merasa video ini seperti suara hatimu sendiri, jangan ragu untuk duduk bersama kami lebih lama. Silakan klik subscribe jika kamu ingin perjalanan jiwamu terus ditemani dengan narasi-narasi yang membimbing kembali kepadanya. Kamu tidak bisa lagi menjelaskan kesedihanmu, tapi air matamu bicara di hadapan Allah. Ada satu masa dalam hidup di mana kesedihanmu tidak lagi bisa diceritakan kepada siapapun. Bukan karena kamu tidak percaya kepada orang lain, tapi karena kamu merasa tidak ada yang akan benar-benar mengerti. Kamu duduk sendiri, diam, memandang kosong ke satu titik. Tapi batinmu seperti sedang penuh sesak. Ada air yang mengalir di pelupuk matamu. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak hal yang selama ini kamu pendam. Terlalu lama. Dan di tengah diam itulah, kamu merasa hanya satu nama yang tersisa untuk kamu panggil, meski tak terucap di bibir. Ya Allah, tangisan itu bukan hanya air mata, tapi bahasa jiwa. Suara dari hatimu yang paling jujur. Tangisan itu berkata, "Aku sudah tidak bisa lagi menahan semuanya sendirian." Para sufi menyebutnya sebagai doa tanpa suara, jeritan tanpa kata, rindu tanpa wujud. Syekh Abu Madian berkata, tangisan yang paling dalam adalah yang tak terlihat oleh dunia, tapi disaksikan oleh Allah. Dan justru pada momen seperti itulah, ketika kamu sudah tidak bisa menjelaskan apapun, ketika hanya air matamu yang bicara, saat itu Allah sedang paling dekat. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jika kamu hari ini merasa sedang berada di titik itu, tidak bisa menjelaskan kesedihanmu, dan hanya bisa diam, maka itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa batinmu sedang menangis dengan bahasa paling jujur, memanggil Allah, satu-satunya tempat pulang yang sejati. Kamu terjaga di malam hari, bukan karena gelisah dunia, tapi karena ada rindu yang tak terucap. Ada waktu tertentu di mana kamu bangun di tengah malam. Mata kamu terbuka tiba-tiba. Tidak ada alarm, tidak ada suara. Tapi kamu terjaga dengan hati yang entah kenapa terasa gelisah. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Seperti ada suara halus yang membangunkanmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan saat kamu menatap langit-langit malam, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi batinmu diam-diam mengucap, "Ya Allah." Kamu mungkin tidak langsung bangun mengambil wudhu, mungkin tidak langsung sholat tahajud. Tapi saat itu batinmu sedang membuka pintu yang selama ini tertutup. Kamu tidak tahu kenapa kamu bangun. Tapi sesungguhnya itu adalah panggilan dari Allah. Para sufi percaya bahwa tidak ada bangun malam yang sia-sia jika itu disebabkan oleh panggilan cinta dari Allah kepada hambanya. Imam Al-Ghazali menulis, kadang kamu dibangunkan oleh sesuatu yang kamu kira kebetulan, padahal sebenarnya itu adalah ajakan lembut dari Allah untuk duduk bersimpuh di hadapannya
di waktu yang paling sunyi, waktu yang paling jujur. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir dan berkata, adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Maka jika kamu terjaga dan batinmu terasa sesak, sadarilah mungkin Allah sedang mengetuk hatimu, mengajakmu berdialog bukan dengan suara, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Itulah saat di mana batinmu berteriak, meski kamu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Itulah waktu di mana kamu paling dekat dengan Tuhanmu. Kamu terdiam lama saat melihat langit, seolah menanti jawaban dari sesuatu yang tak terucap. Pernahkah kamu berdiri sendiri, lalu tanpa sadar memandangi langit? Bukan karena kamu sedang mengagumi keindahannya, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, yang seperti sedang kamu tunggu jawabannya dari langit itu sendiri. Kamu mungkin tidak tahu apa yang kamu cari, tapi kamu merasa jawaban dari semua pertanyaanmu ada di atas sana. Kamu terdiam, lama, bahkan bisa sampai berlinang air mata, tapi tetap tidak ada kata-kata yang terucap. Itu bukan kebetulan, itu bukan pelarian, itu adalah bentuk keheningan yang paling dalam, di mana batinmu sedang mengirim sinyal kepada Tuhan, memanggilnya dalam bahasa diam. Syekh Ibnu Athaillah berkata, jangan anggap diamnya hati sebagai kelemahan. Kadang, di saat tak ada kata yang bisa diucap, doa sedang melesat cepat menuju langit tanpa hambatan. Diam kamu saat menatap langit bukanlah kekosongan. Itu adalah isyarat dari jiwa yang sedang mencari rumahnya kembali, yaitu Allah. Satu kisah dari seorang sufi pernah menceritakan bahwa ia duduk seharian hanya memandangi langit. Muridnya bertanya, mengapa engkau tidak berzikir, tidak membaca doa? Ia menjawab, langit sedang menjawab pertanyaan yang belum sempat aku ucapkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, bukankah Dia mengetahui yang tersembunyi dalam hati? Jadi saat kamu menatap langit dalam diam dan merasa hampa, sesungguhnya kamu sedang berbicara dengan Allah. Bukan lewat kata, tapi lewat batin yang sangat rindu, lewat hati yang tidak lagi ingin mendengar suara dunia, dan hanya ingin satu jawaban dari langit. Aku bersamamu. Kamu sulit menyebut namanya dalam doa, tapi hati terus memanggil tanpa suara. Ada hari-hari di mana kamu ingin berdoa, tapi lidahmu seperti kaku. Kamu ingin menyebut, Ya Allah. Tapi entah mengapa, kata itu tak sanggup keluar dari mulutmu. Bukan karena kamu lupa, tapi karena hatimu terlalu penuh, terlalu sesak, terlalu lelah. Namun anehnya, dalam diam itu, kamu tetap merasa Allah dekat. Kamu tetap merasa sedang berbicara kepadanya, walau tanpa kata-kata. Itulah suara batin. Itulah jeritan jiwa yang tak terucap, tapi sangat nyaring di langit. Ibnu Qayyim berkata, doa yang paling jujur terkadang lahir dari hati yang hanya mampu diam. Karena Allah tidak menilai panjangnya ucapan, tapi kedalaman penghambaan. Kamu mungkin merasa tidak layak, kamu merasa terlalu kotor, terlalu hina, terlalu banyak salah untuk menyebut nama Allah. Tapi ketahuilah, bahkan keinginan untuk memanggilnya saja adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa Allah belum mencabut cahaya dari dalam dirimu. Syekh Ahmad Zarruq menulis, jika kamu masih merasa bersalah, itu tanda hatimu masih menghadap ke arah Tuhan. Allah tidak butuh kata-kata kita. Dia tidak memerlukan retorika indah dari lidah. Dia hanya ingin satu hal, kejujuran dari jiwa yang kembali. Dan saat kamu hanya bisa diam, tapi hatimu menangis, maka itulah panggilan yang paling tulus. Itulah jeritan yang paling kencang. Itulah rintihan yang sampai ke langit dan dijawab oleh kasih-Nya. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kamu merasa semua orang tak mengerti dirimu, tapi kamu tidak marah. Kamu justru semakin ingin mendekat kepada Allah. Kamu pernah merasa seperti itu. Kamu bicara, tapi tidak dipahami. Kamu curhat, tapi dibalas dengan nasihat kosong. Kamu terbuka,
tapi justru dilukai, lalu kamu mulai menutup diri, bukan karena membenci manusia, tapi karena kamu sadar mereka memang bukan tempat paling aman untuk bersandar. Dan dari situlah kamu mulai menoleh ke satu arah, ke arah langit, ke arah Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menasihati murid-muridnya, saat kamu tidak lagi menemukan tempat berlabuh di dunia, jangan bersedih. Itu tanda Allah sedang mencabut semua sandaranmu agar kamu bersandar hanya kepadanya. Kamu tidak marah kepada orang-orang. Kamu bahkan tidak membenci mereka. Kamu hanya mulai paham bahwa kedamaian sejati tidak akan pernah datang dari manusia, tapi hanya dari Dia yang menciptakan hatimu. Dan di saat itulah, meski kamu diam, batinmu sedang berteriak keras, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hatiku." Inilah fase paling jujur dalam hidup seorang hamba. Bukan saat dia ceramah, bukan saat dia berdebat, bukan saat dia menang dalam argumen, tapi saat dia duduk diam dan hatinya hanya memanggil satu nama, Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka jika kamu hari ini merasa tak ada yang mengerti kamu, bersyukurlah. Karena itu tanda bahwa Allah sedang menggiringmu masuk ke tempat paling sakral, ruang keintiman antara kamu dan Tuhanmu. Kamu tersenyum di hadapan orang, tapi saat sendiri kamu merintih kepada Allah tanpa suara. Kamu pandai tersenyum, kamu tampak baik-baik saja. Di mata orang lain, kamu terlihat kuat, dewasa, bisa diandalkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap malam kamu menahan tangis. Kamu diam, duduk sendiri, memeluk dirimu, dan hanya berbisik lirih dalam hati, "Tolong aku ya Allah." Kamu tidak mengeluh, tapi kamu juga tidak kuat. Kamu tidak protes, tapi kamu sangat lelah. Dan satu-satunya tempat yang tersisa untuk kamu bersandar adalah Allah. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, kehidupan batin seorang sufi adalah kehidupan yang tersembunyi dari mata dunia. Tangisnya bukan karena lemah, tapi karena rindu. Doanya bukan terdengar oleh manusia, tapi menembus langit karena kejujuran. Senyummu di hadapan orang itu adalah cara batinmu untuk menyembunyikan kepedihan, agar kamu tetap terlihat kokoh. Tapi Allah tahu, Allah tidak tertipu oleh senyuman palsumu. Allah melihat hatimu yang remuk. Dan justru karena itu, Dia semakin dekat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada orang yang patah hatinya karena Allah, daripada kepada orang yang sedang bersujud." Maka kalau kamu hari ini tersenyum kepada dunia, tapi menangis dalam sunyi, itu bukan aib. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk paling tulus dari cinta dan penghambaan. Itu adalah cara batinmu untuk memanggil Allah dalam diam. Dan ketahuilah, tidak ada satupun air mata yang kamu sembunyikan dari dunia yang luput dari perhatian Allah. Kamu tidak lagi meminta dunia, tapi memohon hanya ketentraman jiwa dari Allah. Dulu, kamu pernah memohon rezeki yang luas, jabatan yang tinggi, kesuksesan yang membanggakan. Kamu pernah mengejar dunia dengan doa yang penuh harapan. Tapi hari ini, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu masih berdoa, tapi tidak lagi untuk dunia yang gemerlap. Kamu hanya minta satu hal, ketenangan hati. Kamu berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tak perlu banyak hal. Asal hatiku tenang, asal batinku damai bersamamu." Inilah fase tertinggi dalam pencarian jiwa menurut para sufi. Ketika dunia tidak lagi memikat hatimu, dan kamu hanya ingin satu hal, yaitu rasa cukup bersama Allah. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai maqam ridha dan fana keinginan. Di titik ini, kamu tidak mati rasa, justru kamu semakin hidup. Tapi bukan hidup karena dunia, melainkan hidup karena cahayanya yang meresap ke dalam jiwamu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kamu yang dulu gelisah karena kurang, kini tenang meski tidak punya banyak. Kamu yang dulu marah karena dunia menjauh, kini bersyukur karena Allah mendekat. Dan dalam diam itulah batinmu sebenarnya sedang berseru, "Wahai Allah, cukup Engkau dalam hidupku.
Aku lelah berharap dari selainmu. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku harus mengalami ini, tapi mulai bertanya, apa yang Allah inginkan dari hatiku? Dulu, kamu sering protes. Kenapa aku? Kenapa seberat ini? Kenapa aku harus kehilangan? Tapi hari ini, kamu mulai diam. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu mulai mengerti bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini bukan kebetulan. Bahwa di balik semuanya, ada pesan tersembunyi dari Allah untuk batinmu. Dan saat kamu berhenti bertanya kenapa, dan mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari? Maka saat itulah kamu sedang tumbuh dalam jalan ruhani. Para sufi menyebut fase ini sebagai syuhud makna di balik musibah, yaitu kesadaran akan pesan ilahi di balik peristiwa duniawi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang hanya melihat peristiwa akan bingung, tapi orang yang melihat maksud Allah di balik peristiwa akan menemukan kedamaian. Allah sedang melatih hatimu, membentuk sabarmu, memurnikan niatmu, membawa jiwamu naik ke tempat yang lebih tinggi, tapi prosesnya kadang sakit, prosesnya kadang sunyi, dan saat kamu diam, kamu sebenarnya sedang belajar menerima dengan lapang dada. Itulah jeritan jiwa yang dalam, bukan dengan tangisan, tapi dengan kerelaan, bukan dengan protes, tapi dengan pasrah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kamu merasa hancur, tapi di dalam kehancuran itu, kamu menemukan cahaya Allah yang tak bisa dijelaskan. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa semuanya runtuh. Harapanmu hancur, kepercayaanmu rusak, masa depanmu kabur, dan kamu tidak tahu lagi harus kemana. Tapi anehnya, justru di titik hancur itulah, kamu merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kekuatan yang lahir dari dalam. Sebuah ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, Allah menghancurkan bangunanmu agar kamu mengenal siapa yang sesungguhnya membangunmu. Saat kamu kehilangan semua yang kamu anggap penting, kamu justru menemukan bahwa hanya Allah yang tak pernah pergi. Saat semua yang kamu andalkan runtuh, kamu mulai sadar bahwa satu-satunya sandaran yang kokoh hanyalah Dia. Dan dalam kehancuranmu itu, kamu tidak lagi menangis dengan air mata, tapi dengan perasaan yang dalam. Ya Allah, ternyata Engkau yang aku cari selama ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Di titik paling hancur, kamu justru semakin utuh, karena kamu hanya tersisa bersama Allah. Dan itu adalah nikmat terbesar, nikmat yang hanya dirasakan oleh mereka yang hatinya pernah pecah, tapi dibangun kembali oleh cintanya. Kamu tidak bisa lagi menjadi diri yang dulu, karena sekarang kamu lebih dekat dengan Allah, meski tak banyak orang menyadari itu. Ada perubahan yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak bisa dijelaskan, tapi sangat terasa di dalam hati. Dulu kamu suka keramaian, sekarang kamu menikmati sunyi. Dulu kamu mengejar validasi, sekarang kamu hanya ingin ridha Allah. Dulu kamu takut kehilangan orang lain, sekarang kamu hanya takut kehilangan hubunganmu dengan Allah. Itu adalah perubahan batin yang dalam. Sebuah hijrah yang tidak disambut tepuk tangan. Sebuah perjalanan yang tidak mendapat pujian. Tapi kamu tidak peduli, karena kamu tahu, kamu sedang tumbuh ke arah yang lebih benar. Para sufi menyebutnya tajdid al-qalb, pembaruan hati. Sebuah proses diam-diam, tanpa pengakuan dari dunia, tapi penuh cinta dari Allah. Rabi'ah al-Adawiyah pernah berdoa, Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta, maka jangan kau jauhkan aku darimu. Orang-orang mungkin tidak paham perubahanmu, tapi kamu tidak sedang mencari pemahaman mereka. Kamu sedang kembali ke rumah sejati, Allah, dan dalam diam itu,
kamu tidak butuh penjelasan, karena hatimu tahu, aku sudah tidak sama seperti dulu. Sekarang, aku lebih dekat dengannya. Dan mungkin selama ini kamu tidak tahu harus bicara kepada siapa. Mungkin kamu sudah terlalu lelah menjelaskan isi hatimu kepada dunia. Mungkin kamu takut menangis di hadapan orang lain karena kamu ingin tetap terlihat kuat. Tapi sekarang, beristirahatlah, tenangkanlah dirimu. Allah tidak menunggu kata-katamu. Allah tidak menunggu kamu pandai berdoa. Allah hanya ingin kamu jujur dalam diammu. Dia Maha Mendengar, bahkan Dia mendengar suara hati yang tidak pernah kamu ucapkan. Dan jika kamu hari ini merasa tidak dimengerti siapapun, ketahuilah, itu adalah tanda bahwa kamu sedang diminta untuk kembali sepenuhnya hanya kepadanya. Jangan merasa kalah karena kamu diam. Karena bisa jadi, dalam diam itulah, hatimu sedang berteriak paling keras kepada Allah. Jika video ini menemanimu dalam keheningan batinmu, maka sebarkanlah kepada hati-hati lain yang sedang lelah. Karena bisa jadi, satu video kecil seperti ini adalah sebab bagi satu jiwa yang terselamatkan dari rasa putus asa. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus menanam makna bersama kami di ruang yang tidak menghakimi, hanya menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.